Ini dibaca lah Pak, relasi dan relevansi. Ya, jelaskan secara garis besar aja. Ya, Oh, mungkin iya. 3 menit lagi ya. Jalinan filsafat dan agama. Terdapat beberapa asumsi terkait dengan jalinan filsafat dengan agama. Asumsi tersebut didasarkan pada anggapan manusia sebagai makhluk sosial. Saya pula memberikan ikhtisar dalam bagian yang lebih terperinci mengenai perbandingan jalinan agama dan filsafat. Tabelnya ini Pak dibaca lah Pak atau dilewati Tidak aja? usah, tapi diperlihatkan supaya bisa agama adalah unsur mutlak, filsafat salah satu unsur kebudayaan. Nah ya coba itu dibaca, ya Dibaca perlihatkan. semuanya aja Pak. Ya agama sumber asumsi, filsafat asumsi Agama sains ya. Terus Agama adalah unsur mutlak dan sumber kebudayaan. Filsafat salah satu unsur kebudayaan. Agama adalah ciptaan Tuhan. Filsafat adalah hasil spekulasi manusia. Agama adalah sumber-sumber asumsi dari filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat menguji asumsi-asumsi sains dan sains mulai dari asumsi tertentu, masuk manusia dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Filsafat dengan otaknya menghampiri kebenaran, baik tentang alam maupun manusia yang tidak dapat dijawab oleh ilmu. Sedangkan agama dengan kepribadiannya memberikan persoalan atas segala persoalan yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia maupun tentang Tuhan. Perbedaan. Filsafat adalah induk pengetahuan. Filsafat adalah teori tentang kebenaran. Filsafat mengedepankan rasionalitas, fondasi dari segala macam disiplin ilmu yang ada. Filsafat juga bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatunya secara mendalam dan sungguh-sungguh. Ilmu dan filsafat. Kedua-duanya dimulai dengan sikap sanksi atau tidak percaya, sedangkan agama dimulai dengan sikap percaya dan iman. Titik singgungnya nih Pak dilewati atau ilmu? Karena ilmu terbatas oleh subjeknya, oleh objeknya maupun metodologinya, sehingga masalah tersebut diselesaikan oleh filsafat. Karena filsafat, menurut kelompok Anda, yang mana kedudukannya paling tinggi? Itu saja, terima kasih. ya. apa tadi Dan? Bisa diulang? Antara filsafat, ini jelaslah suaraku. Aman-aman. Antara filsafat, ilmu, dan agama, menurut kelompok Anda, yang mana kedudukannya paling tinggi? Oke. Selanjutnya ada lagi kan bertanya? Satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ada ya cukup 2 aja. Mita melalui moderator ya, silakan. Bisa diberikan contoh lagi lah untuk bagian agama tidak bisa menjawab agama tidak bisa menjawab beberapa, tapi bisa dijawab oleh ilmu. Itu bisa berikan contoh lain lah. Terima kasih. Bisa. Pak. Memang untuk kelompok 1. Ahmad Untuk Rabiul. pertanyaan Mita tadi, contoh yang tidak bisa dijawab oleh agama, sedangkan bisa dijawab oleh ilmu. Iya. Contohnya kayak kita mengerjakan tugas misalnya. Itu kan agama kada bisa menjawabnya, sedangkan ilmu bisa. Karena belajar itu kan dari ilmu juga. Jelas lah, Mit? Apakah masih kurang tepat? Paham. Makasih. Contoh lebih nyatanya kawalah Bob. Yang ada itu, nah kebudayaannya itu ada gitu. Contoh filsafat berdebat mungkin mencari kebenaran antara kubu A dan kubu B. Misal,
Yang mana kayak paling budaya, benar? yang kayak budaya Yudi login. Sudah Gus. Kata untung juga. Karena puncaknya di situ. Karena kalau diganggu gugat absolut sudah absolut. Nyari ilmu pengetahuan, nyari filsafat. Ya. Silahkan. Agama itu sudah berdahulu menjawab akan yang sebelum ditakuni oleh manusia dan sebelum manusia pun tahu. Agama itu sudah menjawab apa pertanyaan-pertanyaan manusia yang manusia sudah mulai berpikir gitu nah. Paham lah Gus? Iya, iya. Iya. Adakah lagi? Moderator Hairin Nasir dan juga para penyaji yang berpartisipasi dalam kegiatan kita sore ini, saya ingin Padang absen Pak. Gusti Surya Dharma, ya silakan. Ada. Belum absen di chat Zoom Padang Pak. Oh iya, memang belum ditutup lagi, belum ditutup Zoom-nya. Saya ingin menambahkan ya, ingin menggarisbawahi ya, silahkan aja sambil saya ngomong, yang lain isi chat ya, isi chat. Agama itu posisinya memberi pemahaman. Pemahaman itu harus diyakini. Contoh tadi yang disampaikan oleh si Nawab Hamim ya, tentang Tuhan itu esa, Allah itu esa, artinya tunggal. Nah itu kan harus diyakini. Nah lalu bagaimana bisa dibuktikan dengan akal pikiran? Dibuktikan dengan ketika tunggal maka bisa melakukan sesuatu tanpa ada pertentangan, karena tunggal. Nah itu kan logis kan? Kalau misalkan ternyata berbilang banyak, ada beberapa orang harus berunding, harus apa, harus musyawarah, itu menjadi tidak kuasa. Jadi tunggal, karena tunggal itu lalu berkuasa dan bisa menentukan segala sesuatu dengan mutlak. Nah, ada yang menarik nih dari Mita tadi. Kalau itu dikatakan sebagai sebuah tertinggi, kenapa harus dijawab lagi oleh ilmu? Karena ilmu itu spesifik. Misalkan dikatakan bahwa manusia itu dilahirkan atau diciptakan dari tanah. Nah penjelasannya orang bisa menjelaskan kenapa melalui ilmu pengetahuan itu bisa dijelaskan. Atau misalkan penjelasan tentang tata surya, bahwa bumi itu beredar mengelilingi matahari. Nah itu dijelaskan oleh ilmu pengetahuan lebih detail. Jadi dalam agama kita meyakini bahwa memang ada pusat yang menciptakan dan dunia adalah bagian dari yang diciptakan. Nah itu kan. Kemudian yang lain tentang kehidupan kita itu harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Nah dalam keyakinan beragama ada saat semua orang harus mempertanggungjawabkan. Dalam ilmu, coba kita pikirkan, dalam ilmu setiap orang wajar ketika segala sesuatu itu harus dipertanggungjawabkan. Dan agama memberikan keterangan bahwa ada hari akhir atau hari pembalasan. Itu diyakini. Banyak contoh-contoh lain yang berhubungan. Jadi yang jelas ilmu itu kanlah menjelaskan secara detail. Keimanan itu keyakinan yang harus diterima. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.